dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Allah selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus. Kami akui karena kami percaya Yesuslah penguasa langit dan bumi. Yesuslah yang menciptakan kami. Dan hidup kami sekarang ini tertuju hanya pada Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, tolong kami, bimbing kami terus untuk dapat lakukan yang terbaik bagimu di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bicara pada hari ini tentang habit, ya. Habit atau lebih fokus dengan the power of habit, kekuatan habit. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun engkau berada, saya mau sampaikan bahwa hidup kita adalah akumulasi dari kebiasaan kita. Akumulasi artinya tumpukan, kebiasaan satu tambah terus kebiasaan. Artinya begini, kondisi kesehatan kita sekarang adalah kumpulan atau himpunan akumulasi dari kebiasaan kita, bagaimana kita menjaga kesehatan. Demikian juga kebahagiaan kita. Saudara sekarang bahagia atau tidak itu ya akibat dari kebiasaan kita masa lampau. Demikian juga uang kita sekarang, berapa uang mengalir di dompet kita, dan berapa uang yang sedang kita olah sekarang, kita kelola dalam usaha kita, itu adalah akibat kebiasaan kita dulu. Ya, kalau juga saudara sekarang ada yang tidak punya uang, itu kebiasaan masa lampau. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah saudara pernah berpikir bagaimana saudara mengumpulkan, menghimpun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ingat saudaraku, COVID-19 juga telah memaksa kita masuk dalam kebiasaan yang baru. COVID-19. Kita dipaksa ya. Dulu kalau kita beribadah rapat kursinya, sekarang harus jarang, minimal 1 meter. Dulu kita tidak terbiasa pakai masker, tapi sekarang kita pakai masker ya. Saya dengan istri saya, itu istri saya ya, yang sebelah kanan ya. Bolehlah ya, bisa dipertontonkan. Ya. Dan kemudian saya yang di tengah, saya kelihatan lebih muda ya gara-gara kamera tentu. Dan yang di sebelah kiri saya adalah putri saya. Ya. Kita kalau kemana-mana pakai masker. Itu kebiasaan kita. Jadi bagaimana saudara menggunakan waktu, bagaimana saudara menggunakan uang, bagaimana saudara bersikap terhadap pekerjaan, apakah saudara positif, apakah kebiasaannya itu buruk atau baik, itu
akan menentukan sukses kita. Ya. Nah, apa artinya kebiasaan? Apa artinya habit? Kebiasaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang biasa dikerjakan. Biasa dikerjakan. Atau yang kedua artinya adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi. Bagaimana kita menanggapi situasi? Bagaimana kita, situasi ini bagaimana saya menghadapinya? Yang dipelajari oleh seorang, ya, orang itu individu yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Sederhananya begini, ya, kebiasaan next supaya semua jadi tahu. Jadi kebiasaan itu, ini gambar cucu saya, ya, matanya bulat, ya, telinganya enggak panjang, ya. Adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Ada dalam Alkitab tertulis begini, nanti baca di rumah aja ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24-25. Jangan kamu meninggalkan perhimpunan atau ibadah bersama-sama. Seperti dibiasakan oleh orang lain. Jadi beribadah seperti ini adalah harus kebiasaan. Kalau saudara terbiasa melakukan ini setiap hari Minggu datang ibadah, terus dilakukan itu dalam 1 tahun ini, terus tidak pernah berhenti, maka nanti saudara akan kehilangan bahagia kalau saudara tidak datang. Karena sudah dibiasakan. Ya. Kalau saudara biasa sarapan pagi, makan mie pangsit, biasa itu, biasa. Nanti lama-lama saudara tidak mau makan nasi. Karena dibiasakan. Dan kalau makan mie pangsit terus tiap saat terus itu ya, sarapan pagi mie pangsit, makan siang mie pangsit, malam pangsit, dan makanya seluruh tubuh saudara itu adalah akibat dari makan pangsit. Mungkin sakit gulanya akan cepat tinggi, ya, akibat dari kebiasaan kita. Jadi dalam pendahuluan ini saya simpulkan hidup kita adalah serangkaian kebiasaan. Dimulai dari mana? Menabur pikiran. Jadi pikiran ini harus diisi. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu kalau kita ulang-ulang terus, ulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa kita melakukan sesuatu itu, maka itu yang jadi melekat dengan kita, yang disebut dengan karakter. Itu jadi watak kita. Dan orang lain juga akan panggil kita seperti itu. Misalnya kalau saudara rajin beribadah ya, rajin datang ke gereja, terus tiap pagi berdoa, baca Alkitab, itu jadi karakter kalau biasa. Maka nanti orang lain akan berkata kepada saudara, itu siapa namanya itu? Ya siapa itu sih? Siapa namanya itu? Boleh siapa namanya ya? Lupa dia ngomong namanya. Itu yang biasa beribadah itu. Nah, jadi yang dikenakan padanya malah nama apa? Yang biasa beribadah. Lalu kalau dia sudah biasa beribadah maka disebutkan, aduh saya nggak tahu namanya siapa yang biasa beribadah itu. Oh itu namanya si Tulus. Karena di hatinya tulus. Padahal nama aslinya bukan itu. Kalau saudara terbiasa makan banyak, kurang olahraga, maka ibadah kan jadi gemuk. Lama-lama nggak dipanggil dia si tukang makan, tapi dipanggil karakternya dia apa? Jadi si endut. Jalan dia apa? Endut. Karena apa? Karena dia banyak makan tidak olah. Jadi
Kalau itu sudah terjadi, lama-lama itu yang nasib kita. Bayangkan kalau badan terlalu gendut, cari tempat ibadah harus yang ada liftnya, nggak bisa naik tangga. Ya, makanya ini bagus ini, Boksu. Saya udah panggil Boksu dia sekarang karena kemarin sudah dilantik, tepuk tangan buat dia. Bulan lalu saya belum panggil Boksu, ini Boksu. Jadi pakai lift bagus, tapi coba datang di tempat saya saudara, yang tangganya itu ada 60 sampai ke lantai 3. Aduh, habis itu bilang saya nggak mau datang lagi ke sini. Tapi kalau orang yang terbiasa olahraga seperti saya, sudah jadi terbiasa. Nah, jadi yang menentukan nasib kita, menentukan uang kita, menentukan posisi kita adalah kita sendiri. Tuhan sudah buat sama kita kemampuan itu, ya. Maka kalau kita beribadah juga kan Tuhan kasih semacam hukumnya, keuangan pun kan Tuhan hanya buat bawa perpuluhan. Kalau lebih dekat lagi sama Tuhan, bawa persembahan-persembahan lain. 90% kalau kita punya 100, 10 itu adalah di luar jangkauan pikiran kita. Tapi 90 diharapkan itu karena pekerjaan kita. Jadi tabur pikiran, sehat itu indah. Lah kemudian kalau dalam pikiran sehat itu indah, maka kita bergerak. Apa yang kita lakukan supaya kita sehat. Dan kalau kita sudah bergerak supaya kita sehat, itu jadi terbiasa. Maka tubuh kita jadi sehat. Sampai pada umur 70, 80, 90, kita sudah 100 tahun, sudah minta saja jumpa dengan Tuhan. Ya, ada 2 jenis kebiasaan ya. Yang pertama kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu mudah dilakukan. Semua katakan dulu bersama saya, kebiasaan baik mudah dilakukan. Dan itu mudah, kita kerjasama dengan yang baik itu mudah, gampang. Bisa toleransi kita bagus. Tapi kebiasaan buruk itu susah dilakukan, awalnya gampang. Kebiasaan yang baik itu mudah dilakukan awalnya, tapi lama-lama makin susah. Tapi kalau kebiasaan buruk, mudah dilakukan, mudah lama-lama, susah dilepaskan. Itu kebiasaan yang buruk. Karena kebiasaan itu sangat kuat, contohnya ya. Kekuatan kebiasaan. Sekarang kita sudah sampai di sini, kekuatan kebiasaan. Kita semua tahu bahwa kalau kita hidup di dunia ini ada kekuatan, kebiasaan. Nah saudara langsung lihat itu, saudara juga, ya itu penyakitku Pak Pendeta sampai sekarang. Ya sudah, nanti kita mulai bagaimana supaya sudah lepas dari situ. Kekuatan habit ya, lihat. Pertama-tama kita yang membentuk kebiasaan itu. Karena nggak bisa diubah itu. Sama dengan saudara, jangan terpengaruh iklan ya. Memang mukanya sudah agak hitam begini. Lalu saudara bilang, minumlah pil ini 3 kali 1 hari. Maka dalam 1 minggu Anda jadi putih. Memang jadi putih tapi pucat. Lama-lama meninggal juga. Ya sudahlah, kita syukuri saja warna kulit kita. Katakan amin. Tuhan sudah buat kita jadi orang yang tinggal di bagian Asia ini. Kita makan dari nasi, itu kebiasaan kita. Nasi dibuat jadi bihun. Semua itu dibuat jadi lapet. Semua itu. Jangan coba-coba buat gaya makan Eropa. Daging terus. Lama-lama nanti sudah kedagingan. Memang kita sudah buat makannya. Justru umur orang Asia lebih tinggi dari orang Eropa. Karena apa? Terbiasa dengan habitatnya. Kita nggak bisa mengubah ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dapatkah orang hitam mengubah warna kulitnya? Atau harimau menghilangkan belangnya?
Tentu tidak. Begitu juga kamu yang biasa berbuat jahat, tidak mungkin berbuat baik. Jadi ingat, kebiasaan itu kita memulai, lama-lama dia memulai kekuasaannya sama kita. Contoh ya, kekuatan merokok biasanya ya. Saya tidak merokok ya. Dulu waktu lulus SMP pernah menghisap 1-2 batang ya. Waktu itu rokok bentul namanya. Ya. Wih. Untunglah Tuhan jamah saya. Kalau tidak kebiasaan itu sampai sekarang. Karena biasanya perokok itu awalnya hanya coba-coba. Ya. Coba-coba dulu. Lama kelamaan kalau sudah terbiasa itu jadi melekat pada tubuhnya. Maka biasanya justru rokok itu yang menguasainya. Jadi orang itu jauh lebih memilih menghisap 1 batang rokok daripada makan pagi, daripada makan siang. Oleh karena rokok dia bisa pukul istrinya. Oleh karena anaknya tidak beli rokok, maka anaknya juga ditendangnya. Itu kebiasaan. Awalnya memang senang-senang saja. Boleh nggak merokok? Nanti saya jawab di ruangan sana ya. Bukan di sini ya. Nah, jadi kebiasaan itu sangat kuat. Tapi kalau sudah terikat, sangat cari makanan sendiri. Karena apa? Terbiasa. Padahal sesungguhnya kalau ada mobil lewat di jalan pun, jangan coba-coba kalau gajah lewat, mobil saudara lewat. Tiba-tiba mobil saudara bisa dijungkir balikkannya. Ada kekuatan dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa melepaskan itu karena terbiasa. Bisa enggak kebiasaan dirubah? Ya puji Tuhan, ini yang kita harapkan ya. Kebiasaan itu bisa diubah. Katakan amin dulu. Kebiasaan bisa dirubah. Apa yang mengikat kita sekarang? Kalau saudara sekarang sedang menderita, tidak ada berkat, tidak ada uang, tidak ada teman. Hari ini kita bisa ambil keputusan dan kita berubah. Dan sesudah hari ini akan ada perubahan besar dalam dirimu. Karena Allah bisa, karena biasa. Ada seorang pintar dulu di China, dia buat pertunjukan di depan banyak orang. Dia ambil minyak 1 botol, lalu di bawahnya itu ada botol yang lain. Botol yang lain itu pun ditutup dan hanya sedikit saja lubang dibuka. Lalu dia bilang sama semua penontonnya, percayakah kamu saya bisa lakukan ini? Yang lain penonton katakan nggak bisa. Tapi mulai dia coba. Dia teteskan itu persis pada lubang botol yang sangat kecil. Dan tidak ada yang tertumpah ke kiri ataupun ke kanan. Lalu orang tanya pada dia, kenapa kamu bisa lakukan ini? Sederhana dia katakan. Karena dari sejak kecil saya sudah biasa melakukannya. Jadi kebiasaan itu bisa dirubah. Dengan cara apa? Yang susah pun kita bisa ubah. Bagaimana caranya mengubahnya? Ubah pertama pikiran kita. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah oleh pikiran kita. Dirubah pikiran kita ini. Karena tadi urutannya, apa kita pikirkan itu yang kita lakukan. Apa kita lakukan kalau sudah jadi kebiasaan, kita dapat hasilnya.
karakter, dan masa depan. Supaya dengan demikian kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi perlu latihan. Ubah dulu pikiran. Pikirannya yang seperti ini. Saudara sekarang sedang terikat. Apa yang mengikat saudara? Makan malam. Gak bisa tidur aku Pak kalau gak makan malam. Itu kebiasaannya. Tapi darah tinggi terus. Saya nggak bisa Pak, nggak bisa makan kalau nggak ada daging B2 yang minyaknya itu. Apa namanya itu? Ya nggak bisa. Coba dilatih. Yang pertama adalah di dalam pikiran kita harus berkata, saya sudah mendengarkan firman hari ini, saya bisa berubah. Katakan dulu, saya bisa berubah. Saya bisa berubah. Hampir 7 tahun yang lalu saya tidak makan daging. Padahal saya suka. Ya. Enggak makan daging segala. Sekalipun ada di sini babi hong, semua jenis babi ya. Aduh. Tapi saya bilang, enggak. Ada di sini ayam panggang, ayam semua. Ayam kampung, ayam grepek, ayam penyet, semua di situ. Tapi enggak. Ada sop babi di sini, enggak. Saya bilang saya enggak makan. Karena saya sudah melatih tubuh saya untuk itu. Saya sudah latih dan jadi kebiasaan. Ya, itu sudah jadi kebiasaan. Kemarin saya bilang sama Doni, Don jangan sediakan apa-apa sama saya ya. Karena saya puasa sampai jam 4. Kan lumayan. Saya enggak, jadi nanti aturan bagian saya, kamu yang ambil. Kenapa? Saya sudah biasakan 40 hari menjelang hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, hari memperingati kematian Yesus menyelamatkan kita. Saya sudah biasakan dari dulu. Saya 40 hari ini saya kurangi makan. Sampai jam 4 saja saya baru makan. Dan itu sudah kebiasaan. Sehingga karena itu kebiasaan, saya enggak jadi susah gara-gara itu. Ya. Karena jadi harus pikiran kita itu bahwa saya bisa berubah, saya bisa berubah, saya bisa berubah. Ubah mulai dari pikiran. Jadi saudara semua, saya bisa jadi kaya, saya bisa jadi punya usaha yang bagus. Di masa pandemi corona belum bisa selesai, saya juga bisa mengambil keuntungan pada masa susah seperti. Ambil pikiran itu. Makanya Tuhan sudah ajar kita pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, dia buat patokan ini. Lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Nanti baca itu janji Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-6. Namanya saja kitab Ulangan. Diulang-ulang terus. Supaya menjadi kebiasaan. Nanti lihat itu dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kamu harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Supaya kamu diberkati. Supaya keadaanmu jadi baik. Lalu ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pertama perhatikan dulu. Perhatikan, bagaimana memperhatikannya? Didengar, masuk dalam pikiran. Lalu ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Diligently, terus menerus diulang. Supaya menjadi orang yang pandai. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Padahal di situ yang diajarkan sederhana, Allah itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Harus diulang-ulang. Malah di sana dijelaskan, tuliskan itu pada tembok, tuliskan itu di atas pintu, taruh itu pada pergelangan tangan, diulang-ulang. Dan ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kenapa
orang Israel itu pintar-pintar? Karena selalu diulang-ulang. Kuat dia, ilmunya juga diulang-ulang terus. Kenapa orang membuat perumpamaan ini? Kalau kamu pintar, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa? Itu karena mereka suka mengulang-ulang. Orang China itu punya kebiasaan yang hebat. Kalau mau jalan di atas tali, dia biasa dulu di atas batang kayu dulu. Lama-lama di atas tali. Dia bisa buat mainan muter panci. Saudara coba buat putar panci di atas. Kepala saudara yang kena. Ya, dibiasakan. Segala sesuatu dibiasakan. Ya, dibiasakan. Salamnya pun dibiasakan. Ya boksu ya, kalau ketemu sudah makan belum? Bukan pertanyaannya, kok masih hidup kamu? Bukan, sudah makan. Artinya apa? Karena supaya kamu kuat, supaya untuk apa kamu cari duit? Supaya kamu bisa makan. Terus dibiasakan. Itu sebabnya di seluruh dunia ini hampir semua barang-barang untuk rumah tangga itu adalah made in China. Itu dari dulu sampai sekarang. Saya pergi ke Amerika, kita mau makan ada namanya Chinatown. Murah lagi. Kita kasih $5, semua kita sudah bisa nikmati. Padahal perut kita cuma kecil. Jadi kenapa? Memang kebiasaan mereka seperti itu. Semuanya bisa diolah. Dari kacang kedelai berubah jadi tempe. Dari tempe berubah jadi oncom. Dari oncom berubah jadi keripik. Dari keripik dirubah lagi bisa menjadi bubur keripik. Semua padahal bahannya itu saja. Makan jeruk, ambil jeruk, kulitnya dikeringkan menjadi manisan. Kan kamu gak bisa begitu. Ya, kulitnya langsung dibuang jadi bau kota Medan. Kenapa? Kebiasaan. Nah itu. Jadi bagaimana supaya kebiasaan itu bisa jalan? Nah lakukan ini saudaraku. Kita bisa berubah ya. Kebiasaan itu selalu ada sinyalnya ya. Ada sinyal. Ada isyaratnya. Tapi di tengahnya itu yang pertama keinginan kita dulu. Jadi kalau saya tanya saudara begini, mau gak berubah? Saya mau berubah. Tapi bagaimana supaya berubah? Harus ada sinyalnya. Saya ini rasanya, contoh dalam segi hal-hal jasmani, aduh saya pusing. Karena dia pusing, ada sinyalnya. Gimana supaya gak pusing? Istirahat, tidur. Dan dilakukan itu rutin, tapi berbahaya. Kalau rutinnya tidur terus, upahnya nanti apa? Jadi gemuk, jadi malas. Tapi kalau sinyalnya itu pusing, dia olahraga, dia tanya dirinya, saya gara-gara kurang makan gak? Dia makan secukupnya, nanti dia akan jadi kuat. Jadi anak Tuhan juga seperti itu. COVID-19 sekarang sudah seperti ini. Apa yang kita harus lakukan? Kesusahan sedang ada sekarang. Ayo kita buat kebiasaan yang baru. Kebiasaan apa? Contoh yang dilakukan oleh Daniel. Daniel melakukan ini. Daniel dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Coba saudara lihat itu dalam lingkaran tadi. Sinyalnya dia buat sendiri. Sinyal itu ada tantangan. Lalu dia buat sendiri, kebiasaannya adalah dia buat tanda. Tandanya, isyaratnya apa? Dia buat kamar doa di atas rumahnya. Kamar doa. Jadi setiap dia naik ke atas, dia lihat matahari, dia lihat kamar doa. Ternyata saya belum berlutut. Maka dia berdoa. Lalu itu biasa dilakukan. Terus diulang-ulang, rutin. 3 kali sehari, itu menjadi kebiasaannya. Tahu upahnya apa? Upahnya apa? Dia menjadi orang yang luar biasa. Upahnya apa? Dia bisa menafsirkan mimpi.
Upahnya apa? Dia bisa memberi solusi kepada situasi di mana raja sedang menghadapi tantangan. Solusinya apa? Karena dia percaya Tuhan menolong dia, menjamah dia, memelihara dia. Dia jauh lebih memilih menyembah Tuhan bukan menyembah kepada Raja Darius. Walaupun harus dilemparkan ke dalam lubang singa. Karena kebiasaannya, dia tahu kebiasaannya itu kalau saya dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya. Kebiasaannya itu membuat dia apa? Dia tahu yang menciptakan singa adalah Tuhan Allah. Kebiasaannya apa? Walaupun singa itu sudah lapar, Tuhan bisa buat dia kenyang. Sehingga ketika Daniel dijatuhkan ke dalam lubang singa itu, singa pun kagum. Wah, ada kawan baru datang ini. Akhirnya Daniel juga memegang kepala dari singa itu. Sementara yang lain yang punya kebiasaan tidak baik sama Tuhan, belum dijatuhkan saja, sudah langsung singa itu melompat. Wow! Dinikmati oleh singa itu. Apa yang saudara sedang hadapi sekarang? Masalah apa? Asal saudara masuk dalam kebiasaan baru, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Lihat terakhir, saudara yang menentukan kebiasaan. Ingat bahwa dalam dirimu ada kekuatan. Karena itu saudaraku, 2 kalimat ini saya sampaikan sebelum kita berdoa. Yang pertama adalah keadaan kita sekarang adalah akibat kebiasaan kita yang lalu.